Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu. Apa kabarnya pagi ini? Wah, hebat. Nah, sudah mandi? Sudah sikat gigi? Sudah makan? Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau bersekutu dengan Tuhan. Ayo kita nyanyi, kita mau jalan-jalan. Ayo jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan dalam siapa? Dalam Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Cuit, 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 cuit. Di pagi hari kita mendengar suara, iya, suara burung. Kalau kita lihat bunga itu warnanya banyak dan indah. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Pinter. Yuk kita mau mengucap syukur atas ciptaan Tuhan dan pemeliharaannya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah, semua itu dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Siapa Tuhan kita? Tuhan Yesus. Yuk kita mau bernyanyi betapa besarnya kasih Tuhan Yesus itu. Saya udah dengar, tapi suaranya masih Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Iya, mari kita bersatu dalam doa. Silakan duduk. Kita mau angkatkan doa kita. Ikuti Lose ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih bisa berkumpul bersama di rumah kami mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, kami mengucapkan terima kasih karena masih bisa bernyanyi puji Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Nah, Lose mau mengajak anak-anak mendengarkan sebuah cerita. Ada seorang anak yang bernama Sahala. Sahala senang sekali bertengkar dengan temannya. Setiap hari dia hanya mau berkelahi, memukul teman, mengganggu teman, selalu pengen sekali membuat temannya menangis. Akhirnya Sahala tidak mempunyai teman. Sahala kepengen berteman, tapi tidak ada satu orang pun yang mau berteman dengan Sahala. Semua mengatakan, nggak usah berteman sama Sahala, dia itu nakal. Nanti kalau berteman sama dia, kita itu selalu nangis, kita pasti merasa menderita. Kenapa? Sahala itu nggak senang kalau lihat kita tertawa. Dia senangnya melihat kita nangis, marah-marah, kesakitan. Jangan berteman sama dia. Nah, Sahala merasa sedih. Dia ingin sebenarnya berteman dengan teman-temannya. Dia tahu kalau berteman itu pasti membawa sukacita. Sekarang dia berpikir, aku ingin bermain dengan teman. Aku ingin menjadi anak yang baik. Tapi apa yang terjadi? Tak satu pun temannya yang mau berteman sama dia. Malah ada temannya bilang, "Wih, kenapa kamu mau berteman sama saya? Nanti kamu akan mengganggu saya. Saya nggak mau berteman samamu." Nah, akhirnya Sahala pun tidak memiliki teman. Dia sendiri, dia tidak ingin mengganggu orang lagi, tapi tidak ada yang mau bermain sama dia. Kasiannya, padahal dia sudah berjanji mau berubah. Kalau ada yang mau main sama saya mau berubah. Tapi karena dia terlalu nakal, dia tidak ada temannya. Satu sekolah gak ada yang mau berteman. Suatu hari ada 2 orang murid baru pindah dari kota lain, pindah ke sekolahnya Sahala. Mereka adalah anak yang baik. Namanya Foni dan Daud. Foni selalu baik kepada semua orang. Dia tidak tahu kalau Sahala itu adalah anak yang nakal. Foni dan Daud menyapa Sahala. "Halo." Sahala bingung, kok ada yang mau ya menyapa saya? "Halo, kami mau berteman denganmu. Kami mau bermain denganmu. Boleh nggak kami bermain denganmu?" Wah, anak-anak, menurut anak-anak bagaimana Sahalanya? Senang apa enggak? Oh, dia senang. Dia sangat senang, ternyata masih ada yang mau berteman sama dia. Lalu dia pun berjanji, saya tidak akan nakal lagi. Saya mau menjadi anak yang baik,
Maka semenjak itu Sahala pun berubah menjadi anak yang baik dan dia mempunyai banyak teman. Tepuk tangan dulu untuk Sahala. Iya, Sahala yang tadinya nakal, dia bisa berubah menjadi anak yang baik. Nah, ada juga cerita di Alkitab tentang seseorang yang gak punya teman. Coba anak-anak buka kitab Lukas 19. Sudah Alkitabnya? Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Siapa yang sudah ketemu? Oke, bagi yang sudah ketemu, ceritanya tentang siapa? Ayo, sudah ada yang buka tentang siapa? Ada yuk di Alkitab yang nggak punya teman. Kenapa dia nggak punya teman? Ya, sudah ketemu? Siapa namanya? Zakeus. Ya, sudah tahu namanya Zakeus. Nih, kenapa Zakeus itu tak punya teman? Mari kita lihat. Zakeus adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai kalau sekarang itu adalah yang bekerja di perpajakan. Tapi Zakeus ini adalah orang yang curang. Dia suka mengambil uang orang lain. Karena itu tidak ada yang mau menjadi teman Zakeus. Zakeus sedih. Kenapa orang tidak mau berteman dengan saya? Karena dia suka menipu, suka mengambil uang orang. Ya, dia suka menipu, berbohong sehingga orang dirugikan. Zakeus tidak mempunyai teman. Suatu hari Zakeus mendengar Yesus datang ke kotanya. Tahukah anak-anak, Zakeus tinggal di kota mana? Ya, di kota Yeriko. Zakeus sudah sering mendengar tentang Yesus. Dia dengar bahwa Yesus itu adalah seorang yang bisa menolong, seorang yang baik hati, yang selalu menyembuhkan, tidak pernah memarahi orang, tidak pernah membenci orang. Wah, Zakeus kepengen sekali ketemu sama Tuhan Yesus. Dia ingin melihat apakah Tuhan Yesus mau berteman sama dia. Nah, biasanya kalau Tuhan Yesus datang, banyak orang yang mengikutinya, yang ingin bertemu dengan Tuhan Yesus juga ya. Nah, saking banyaknya orang, dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Ya, terlalu banyak orang. Dia paling belakang, pengen menerobos gak bisa. Karena kebetulan Zakeus tuh badannya sedikit kecil ya, lebih pendek dari yang orang lain. Tetapi bukan masalah pendeknya, masalahnya terlalu banyak orang sehingga dia tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana dia supaya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Aku ada akal. Akal apakah yang dilakukan oleh Zakeus? Ya, dia manjat pohon. Nah, dia manjat pohon. Sekarang aku bisa melihat Tuhan Yesus. Oh, ternyata Tuhan Yesus itu ternyata wajahnya lembut. Ya, dia ternyata orangnya kelihatan sih baik. Dia lihat Tuhan Yesus dari atas pohon. Tanpa dia sadari, Tuhan Yesus melihat dia. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, Zakeus, turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu. Tuhan Yesus mau menumpang ke rumahku? Tak ada orang yang mau datang ke rumahku. Yesus mau menumpang. Anak-anak, kalau ada orang yang menumpang ke rumah kita, itu maksudnya apa ya? Menumpang. Maksudnya mau datang ke rumah, masuk ke dalam rumah. Ya, biasanya bagaimana? Makan, minum, duduk bercerita-cerita. Mungkin juga kalau ada orang yang menumpang itu ada yang nginap gitu ya. Nginap di rumah kita. Aduh, luar biasa, Zakeus sangat senang.
Waduh, Tuhan Yesus, aku senang. Aku berjanji mulai saat ini aku akan mengembalikan uang orang yang telah kuambil. Setengah hartaku akan kuberikan kepada orang lain. Demikian senangnya Zakeus karena Tuhan Yesus mau menemui dia, bahkan mau menumpang di rumahnya. Bukan cuma setengah hartanya. Zakeus juga berkata, aku akan mengembalikan 4 kali lipat uang-uang atau harta orang yang kuambil. Aku kembalikan semuanya. Mengapa Zakeus mau mengembalikan? Karena dia ternyata sudah mempunyai atau sudah merasakan bahwa betul Tuhan Yesus itu baik. Dia mau menjadi teman saya. Aduh, luar biasa. Bukan cuma cerita kalau Tuhan Yesus itu baik. Bukan cuma cerita-cerita yang aku dengar kalau Tuhan Yesus itu adalah orang yang tidak pilih kasih. Tuhan Yesus tidak pilih kasih, anak-anak ya. Orang menggerutu, wih, kenapa Tuhan Yesus itu datang ke rumah Zakeus? Zakeus itu kan orang yang licik. Masa Tuhan Yesus berteman sama orang licik? Gimana sih Tuhan Yesus ini? Masa dia tidak tahu Zakeus itu suka ngambil uang orang loh? Nah, tapi apa kata Tuhan Yesus? Ya, kita mari sama-sama baca Lukas 19 ayat 10. Apa kata Tuhan Yesus? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, anak-anak, itu dia. Tuhan Yesus itu punya tugas, yaitu mencari orang-orang yang hilang. Hilang dalam hal apa ya? Nah, saat ini kita sedang kehilangan. Ya, apa yang hilang pada saat ini ya? Siapa yang bisa tahu? Oh iya, hari ini kita merasa kehilangan semangat loh. Kenapa kita kehilangan semangat? Karena sudah 3 bulan gak sekolah loh. Gak semangat di rumah saja. Gak bisa bertemu teman. Kenapa? Karena corona. Siapa corona itu? Penyakit yang belum ada obatnya. Jadi sekarang kurang semangat. Oh begitu ya. Ya, apalagi yang membuat saat ini kita merasa sedih seperti Zakeus, tidak bisa berhubungan dengan siapa saja. Apalagi? Aduh loh, saya sedih hari ini. Kenapa? Ibu saya sering sekali seperti ini. Ayah saya sering sekali seperti ini. Kenapa? Susah loh, Yang tadinya bisa dagang sekarang gak bisa. Loh, gak semangat. Nah, anak-anak, tadi cerita Zakeus bagaimana? Dia pun sedih gak ada temannya. Tapi ketika dia sudah tahu, ya, Zakeus sudah sering mendengar kalau Yesus itu sangat baik sekali, sangat mau menolong orang lain, tidak pernah menolak siapapun yang datang kepadanya. Nah, kita bisa seperti Zakeus punya keinginan, punya keyakinan kalau Yesus pasti mau datang ke kita, mau datang ke hati kita, mau singgah ke rumah kita melalui diri kita. Yakin ke anak-anak? Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menerima Yesus dalam diri kita. Sebenarnya Tuhan Yesus itu selalu mengetuk pintu kita, pintu hati kita. Tok, 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 bolehkah aku masuk? Nah, anak-anak, Zakeus berusaha untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia berusaha loh, bagaimana caranya? Naik ke atas pohon. Ya, walaupun dia nggak bisa lihat Tuhan Yesus karena banyak orang, dia nggak kehabisan akal. Naik ke atas pohon. Anak-anak, apakah kita kehabisan akal?
kehabisan tenaga untuk bisa mengundang Tuhan datang ke hati kita? Tidak. Kita jangan patah semangat. Jangan kita selalu aduh, gak enak loh aduh, sedih loh seperti Zakeus. Dia semangat. Seperti Sahala, dia punya janji, aku mau berubah, aku mau bertemu sama Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Bagaimana cara Zakeus ingin bertemu sama Tuhan Yesus, ingin melihat Tuhan Yesus? Naik ke atas pohon. Bagaimana anak-anak mau bertemu sama Tuhan Yesus? Ayo. Ya, berdoa. Angkat semua masalah-masalahmu di dalam doa. Katakan kepada Tuhan, tolong saya. Tuhan, saya mau Tuhan datang. Tuhan, saya mau ada di dalam hati saya. Dan katakanlah amin. Nah, betapa sukacitanya kita kalau kita mau didatangi oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Buka hati, buka pikiranmu, datanglah dengan Tuhan di dalam doa. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayo sama-sama kita baca. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23 ayat 1. Ayo sama-sama kita baca lagi. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah menolak siapapun yang mau datang kepadanya dan mengangkatkan semua permasalahannya. Apa yang anak-anak rindukan di dalam Tuhan, sampaikanlah itu di dalam doa. Carilah dia di dalam doa. Karena Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin anak-anak, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih karena hari ini kami bisa merasakan seperti Zakeus dan Sahala yang mau merubah hatinya agar bisa bertemu dengan sahabat yang mau berteman dengan diri mereka. Kami mau Tuhan memanggil Tuhan ke dalam hidup kami. Tuhan, datanglah ke dalam hidup kami, jamah kami, bantu kami agar kami bisa berlalu dengan masalah kami dan kuat dengan iman kami di dalam genggaman tangan Tuhan. Kami mau meletakkan semua pergumulan kami, masalah kami, kerinduan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, undanglah Yesus datang ke rumahmu. Sampai ketemu lagi hari Minggu yang akan datang. Shalom.